Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Melanius Effendi, berasal dari kelas M4 dengan NIM 2210417733. Di dalam video ini saya akan menjelaskan tentang materi proposal skripsi. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas dari Pak Adi Mursalin, SEMM, selaku dosen mata kuliah metode penelitian bisnis. Di dalam video ini saya akan menjelaskan tentang bab 1 dan bab 2 yang terdapat dalam proposal skripsi. Di dalam bab 1 terdapat 5 hal. Yang pertama pendahuluan, yang kedua latar belakang, yang ketiga rumusan masalah, yang keempat tujuan penelitian, dan yang kelima manfaat penelitian. Dan di dalam bab 2 terdapat 5 hal juga. Yang pertama tinjauan teoritis, yang kedua landasan teori, yang ketiga penelitian terdahulu, yang keempat kerangka penelitian, dan yang kelima hipotesis. Baik, berikut ini adalah penjelasan dari saya. Baik, sebelum kita membuat proposal skripsi lebih lanjut, sebelum itu kita harus menentukan judul. Judul di dalam proposal skripsi tidak boleh terlalu panjang, hanya berisikan beberapa kata. Di sini sebagai contoh saya mengambil judul tentang pengaruh strategi harga terhadap perilaku pembeli konsumen. Setelah menentukan judul, kita masuk ke dalam bab 1 dan penjelasan yang pertama yaitu pendahuluan. Pendahuluan adalah tempat di mana penulis memperkenalkan topik peneliti mereka kepada pembaca. Dan setelah pendahuluan diselesaikan, kita lanjut kepada yang kedua yaitu latar belakang. Latar belakang ini bertujuan untuk menjelaskan konteks, alasan, dan relevansi topik penelitian yang dipilih oleh penulis kepada pembaca. Latar belakang ini juga menjelaskan mengapa topik penelitian dipilih dan mengapa penting untuk diteliti. Kemudian setelah latar belakang selesai, kita langsung masuk ke rumusan masalah. Rumusan masalah adalah penyatuan yang jelas dan terfokus tentang masalah yang akan diteliti. Rumusan masalah harus mencakupi inti dari apa yang ingin diselidiki dari penelitian tersebut. Rumusan masalah terdapat beberapa unsur. Yang pertama, deskripsi masalah. Yang kedua, konteks masalah. Yang ketiga, batasan masalah. Dan yang terakhir, pertanyaan penelitian atau hipotesis. Dan juga rumusan masalah dibagi menjadi 2 golongan besar, yaitu deskriptif dan kuantitatif. Yang pertama, kita akan menjelaskan tentang deskriptif. Deskriptif sendiri merupakan suatu rumusan masalah berkenaan dengan pertanyaan terhadap keberadaan variabel mandiri, baik satu variabel ataupun lebih. Dan yang kedua, kuantitatif. Kuantitatif merupakan masalah yang harus ditulis dengan jelas, spesifik, dan konstan. Baik, yang keempat itu ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian adalah menjawab semua pertanyaan dari rumusan masalah. Yang terakhir dalam bab 1 ini adalah manfaat. Manfaat penelitian menguraikan mengapa penelitian Anda memiliki nilai atau relevansi. Baik, bab 1 sudah saya jelaskan, kita lanjut ke bab 2. Baik, di dalam bab 2 juga terdapat 5 hal seperti yang sudah saya jelaskan di awal video. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang tinjauan teoritis. Tinjauan teoritis merupakan pendekatan teori yang digunakan peneliti untuk menjelaskan persoalan peneliti. Baik, yang kedua, setelah tinjauan teoritis ada landasan teori. Landasan teori sendiri berisi mengenai definisi, konsep, dan juga proposisi yang telah tersusun secara sistematis mengenai variabel penelitian. Landasan teori juga berfungsi untuk mengkaitkan dengan pengetahuan yang baru dan juga mempermudah penelitian untuk menyusun sebuah hipotesis serta metodologi penelitian. Dan yang keempat ada penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya.
Yang keempat ada kerangka penelitian. Kerangka penelitian merupakan cara yang digunakan untuk menjelaskan hubungan atau kaitan antara variabel yang diteliti. Seperti yang bisa kita lihat gambar di samping ini, itu adalah kerangka penelitian. Dan yang terakhir dalam bab ini adalah hipotesis. Hipotesis adalah jawaban sementara dari suatu masalah yang dihadapi dan perlu diuji kebenarannya dengan data yang lebih lengkap dan lebih menunjang. Sekian video dari saya, terima kasih.